wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Febrianti dengan NIM D1D1241169 dari kelas 24E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Baik teman-teman, sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan konsep fundamental yang mendasari hubungan antara negara dan rakyatnya. Dalam satu negara, hak mencerminkan apa yang menjadi milik atau dapat dinikmati oleh setiap individu maupun kelompok. Sedangkan kewajiban menunjukkan apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh negara dan warga negaranya. Pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban sangat penting agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di Indonesia, konsep hak dan kewajiban telah diatur secara jelas dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara mengandung prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban terhadap negara dan rakyatnya, serta kewajiban rakyat terhadap negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 mencerminkan upaya negara untuk menjamin hak-hak rakyat seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman. Pada saat yang sama, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur kewajiban rakyat seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak dalam Undang-Undang 1945, hak ini diatur dalam berbagai pasal, terutama pasal 27 hingga pasal 34, serta pasal 28A hingga pasal 28J, yang secara khusus membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Saya akan memaparkan beberapa hak utama yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, hak untuk hidup dan kebebasan pribadi. Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup di kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Yang kedua, hak atas pendidikan. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara wajib menyediakan pendidikan atas dasar secara gratis serta memastikan akses yang merata untuk pendidikan di semua tingkatan. Yang ketiga, hak atas kesejahteraan sosial. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Yang keempat, hak atas kebebasan beragama. Pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang kelima, hak atas kesehatan dan pekerjaan. Dalam pasal 28H, setiap orang berhak atas hidup sejahtera, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang sehat. Pasal 27 ayat 2 menambahkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan keteraturan sosial dan keberlangsungan negara. Nah, beberapa kewajiban utama warga negara adalah: yang pertama, mematuhi hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini menegaskan prinsip keadilan hukum yang tidak membedakan status sosial, agama, suku, atau latar belakang individu. Kewajiban mematuhi hukum mencakup kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi.
Mematuhi hukum juga berarti mendukung terciptanya ketertiban sosial dengan tidak melanggar peraturan atau norma yang diciptakan oleh pemerintah. Kewajiban ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama. Yang kedua, membayar pajak. Pasal 23A Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur melalui undang-undang. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa imbalan langsung, tetapi digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Kewajiban membayar pajak mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam mendukung keberlangsungan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menyediakan layanan publik dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa menjaga kedaulatan, keamanan, dan keberlangsungan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat. Pembelaan negara tidak hanya dilakukan melalui tugas militer, tetapi juga dalam berbagai bentuk partisipasi lain yang mendukung stabilitas dan keamanan nasional. Nah, bagaimana sih cara agar dapat mewujudkannya? Yaitu ada berbagai cara, seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan, memahami dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme, serta berkontribusi dalam komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dalam situasi darurat seperti ancaman militer atau bencana nasional, warga negara dapat berperan aktif dalam membantu penanganan atau bahkan mendaftar sebagai anggota komponen cadangan. Nah, komponen yang dimaksud yaitu komponen cadangan atau pendukung pertahanan negara. Selain itu, pembelaan negara juga dapat mencakup partisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menolak segala bentuk disintegrasi, radikalisme, atau tindakan yang merusak persatuan, warga negara turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial. Partisipasi. Nah, yang keempat, menjaga ketertiban umum. Menjaga ketertiban umum adalah salah satu kewajiban utama warga negara yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban umum mencakup berbagai aspek seperti menghormati hukum yang berlaku, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan atau merugikan orang lain. Ketertiban umum menjadi tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Sebagai contoh, tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuat keributan, dan menghormati hak orang lain adalah wujud nyata partisipasi dalam menjaga ketertiban. Nah, pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat menyebabkan dampak negatif seperti konflik sosial, kerusakan fasilitas umum, atau bahkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban ini juga melibatkan kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan kepentingan bersama. Menjaga ketertiban umum dapat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan menjalankan kewajiban ini, warga negara turut menciptakan masyarakat yang harmonis dan mendukung terciptanya stabilitas nasional yang diperlukan untuk pembangunan negara. Hak dan kewajiban warga negara tersebut mencakup aspek perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Nah,
Ada pula contoh-contohnya seperti hak negara, yaitu mengatur dan menjalankan pemerintahan. Negara memiliki hak untuk membuat undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta melindungi kepentingan nasional. Hak ini tercermin dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, memungut pajak dan pungutan lain. Pasal 23A memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan kepentingan pembangunan nasional. Yang ketiga, menjalankan kedaulatan. Negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan. Yang ketiga, menjalankan kedaulatan. Negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Hal ini termasuk hak untuk memiliki angkatan bersenjata, sebagaimana diatur dalam pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Serta ada pula aspek lain, yaitu melindungi hak warga negara. Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kesejahteraan. Ini tertuang dalam berbagai pasal seperti pasal 28J tentang perlindungan diri dari ancaman dan pasal 28H tentang kesejahteraan hidup. Nah, ada pula aspek lain, yaitu menyediakan pendidikan dan kesejahteraan. Pasal 31 dan pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan yang layak dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, terutama kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak membiayai pendidikan dasar, memastikan keterjangkauan pendidikan, dan mendukung pengembangan pendidikan tinggi. Di sisi lain, pasal 34 menekankan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan program perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan dukungan finansial untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Program seperti bantuan sosial atau bansos, Kartu Indonesia Pintar atau IP, dan Kartu Indonesia Sehat atau IS adalah contoh implementasi kewajiban ini. Upaya menyediakan pendidikan dan kesejahteraan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan memastikan hak ini terpenuhi, negara tidak hanya menjalankan tugas konstitusionalnya, tetapi juga memperkuat fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Nah, aspek yang ketiga yaitu menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Di seluruh wilayah negara, hal ini bertujuan agar warga negara dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan tanpa ancaman dari gangguan kriminalitas dan kerusuhan, atau negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi, tentara, dan lembaga terkait lainnya bertugas menjaga hukum dan ketertiban, serta memastikan bahwa segala potensi ancaman terhadap keamanan negara dapat diatasi dengan cepat dan efektif. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk membangun sistem keamanan yang kuat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik adalah dasar terciptanya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berlaku. Nah, aspek yang keempat adalah menegakkan hukum dan keadilan. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa semua orang bersamaan kedudukannya di mata hukum, sehingga negara harus menjalankan kewajiban dengan adil. Pengaturan hak dan kewajiban negara serta warga negara menuntut Undang-Undang Dasar 1945
mencerminkan hubungan imbal balik yang saling mendukung. Negara memiliki hak untuk menikmati fasilitas dan pelayanan dari negara, namun juga wajib menjalankan kewajiban tertentu untuk mendukung keberlangsungan negara. Sebaliknya, negara memiliki hak untuk menjalankan kedaulatannya, namun juga wajib menjamin hak-hak rakyatnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan fondasi utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ada pula kesimpulannya, yaitu hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan, yang tercermin dalam berbagai pasal Undang-Undang 1945. Namun, hak tersebut juga disertai dengan kewajiban untuk memenuhi hukum, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam pembelaan negara dan menjaga ketertiban umum. Negara melalui Undang-Undang 1945 juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya, menyediakan pendidikan yang layak, memastikan kesejahteraan sosial, serta menjaga ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, teman-teman, itulah kesimpulannya. Sekarang saya akan memberikan sedikit saran, yaitu sebaiknya setiap warga negara lebih memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara aktif untuk mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban konstitusional kepada masyarakat, terutama terkait kewajiban membayar pajak, ikut serta dalam pembelaan negara, dan menjaga ketertiban umum. Selain itu, pemerintah perlu terus memperkuat sistem perlindungan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara, khususnya kelompok rentan demi mencapai kesejahteraan bersama.